Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kamera pengemudi mobil merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan warga terhadap seorang sopir mobil di Dusun Siduntung, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat pengeroyokan, sang sopir babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit. Video pengeroyokan ini viral di media sosial. Warga geram lantaran mobil yang dikendari sang sopir menyerempet seorang bocah 4 tahun. Saya lihat ke belakang ada suara teriakan perempuan. Jadi pas pun berdekat, saya lihat supir ternyata dikeroyok, menyerempet seorang anak kecil. Anak kecil ya? Iya. Selanjutnya korban laka lantas dan sang sopir masih dalam penanganan medis. Sementara pihak korban melaporkan kejadian ke polisi. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Sementara petugas gabungan di kota Parepare, Sulawesi Selatan merazia sejumlah hotel untuk menekan maraknya praktik prostitusi. Sementara itu gegara nyerempet bocah 4 tahun, seorang sopir babak belur dikeroyok warga. Satu persatu hotel melati di kota Parepare, Sulawesi Selatan didatangi petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Dalam razia ini petugas menemukan 17 pasang bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Di antara 17 pasangan ini, 2 pasangan merupakan pasangan sejenis dan langsung diamankan petugas. Karena tidak bisa memperlihatkan identitas pasangan resmi, mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Sasarannya ada beberapa kos dengan hotel. Adapun yang ditemukan yang bukan pasangan suami istri sekitar 8 pasang dan didapati juga ada pasangan. Razia ini digelar untuk memberantas penyakit masyarakat dan maraknya praktek prostitusi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penipuan dengan modus hipnotis terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Berkedok pengobatan tradisional, pelaku berhasil mengelabui korban hingga rugi puluhan juta rupiah. Seorang wanita berinisial KS, 45 tahun, diduga melakukan penipuan dengan modus menggandakan emas diringkus tim Resmob Polres Pangkep. Modus penipuan berawal saat pelaku dan korban berkenalan di pasar malam Stadion Pangkep. Pelaku berayu mampu melakukan pengobatan tradisional hingga korban kerap mendatangi kediaman pelaku. Hubungan keduanya kian dekat, korban bercerita masalah hidupnya hingga dimanfaatkan oleh pelaku dengan menipu korban bisa menggandakan emas melalui ritual khusus. Guna meyakinkan korban, pelaku meminta korban membeli persyaratan ritual dengan mentransfer sejumlah uang. Untuk menambah kepercayaan korban, pelaku sempat memperlihatkan emas yang ternyata emas tiruan. Korban rugi lebih dari 33 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 372 dan pasal 378 dengan pidana ancaman 4 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami adanya kemungkinan korban lain. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Ya, pemirsa, karena cemburu seorang kakek berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya yang berusia 50 tahun. Pelaku kesal karena korban tidak memberitahunya saat pergi menonton hiburan malam. Warga Sukadamai, Kelurahan Tanjung Ketapang, Bangka Selatan, gegerkan penemuan jenazah perempuan di saluran air. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mengolah tempat kejadian perkara. Korban terindikasi berinisial nama KW, 50 tahun yang ternyata dibunuh kekasihnya IS, 62 tahun. Sebelumnya,
Pelaku dan korban sempat cekcok mulut hingga akhirnya pelaku kalap dan memukul korban berkali-kali menggunakan kayu. Insiden itu terjadi diduga karena pelaku cemburu, korban tidak memberitahu dirinya saat pergi menonton hiburan malam. Bahwa korban ini nonton hiburan tidak bilang kepada pelaku, sehingga pelaku marah, emosi, kemudian melihat ada sebongkah atau sebatang kayu, dipukulkanlah ke korban. Pelaku berikut barang bukti sudah diamankan polisi guna proses hukum lebih lanjut. Kini ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno melaporkan. Ya, pemirsa, kesal kampungnya dibuat ajang perjudian. Warga Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Sementara itu 29 orang ditangkap polisi di tempat judi terbesar di Kabupaten Karo. Pokoknya ojone sing gerak. Sampai kon gerak, tak sikat kabeh kok. Warga desa Tunggul Wulung, Pasuruan, Jawa Timur menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Satu persatu para penjudi diikat tangannya dengan tali rafia sebelum diserahkan ke petugas. 8 orang ditangkap, warga kemudian dibawa ke balai desa sebelum ke Mapolsek Pandaan. Dari 8 pelaku ini, 2 diantaranya bandar, sementara 6 lainnya penjudi. Penggerebekan dilakukan warga yang resah karena banyak warga yang terlilit utang akibat judi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan alat judi cap jiki, uang dan alat bukti lainnya. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal perjudian dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Dua pria berinisial R, 36 tahun, dan IP, 31 tahun ditangkap polisi saat bertransaksi dengan uang palsu di Pasar Cimahi, Kuningan, Jawa Barat. Kedua pelaku tersebut mengincar para pedagang pasar dengan modus membelanjakan uang palsu untuk menerima kembalian uang asli. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti 30 lembar uang palsu berbagai nominal dan 2 buah sepeda motor. Kini akibat perbuatannya mereka harus mendekam di penjara dan terancam hukuman hingga 15 tahun. Sementara itu perwakilan Bank Indonesia Cirebon mengimbau warga lebih berhati-hati dalam menerima transaksi uang pembayaran agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin Anyus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria marah dan memaki seorang tenaga medis. Peristiwa itu diduga terjadi di Rumah Sakit Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Video amatir merekam insiden di sebuah ruangan yang diduga di sebuah ruangan rumah sakit. Dalam rekaman tersebut terdengar seorang pria marah memaki tenaga medis. Belakangan diketahui suara tersebut ternyata milik oknum dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung berinisial MDS yang memarahi dokter anestesi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Semarang. Peristiwa tersebut terjadi saat tim dokter menyarankan operasi sesar terhadap istri sang dosen yang akan melahirkan. Namun suami pasien menolak dan bersikeras persalinan dilakukan secara normal. Selain memarahi dokter dan perawat, MDS juga menendang pintu hingga jebol. Langkah kami adalah kami telah melakukan langkah-langkah internal dengan sudah berkoordinasi bersama komite medik, kami bersama Bapak Direktur Utama, bersama seluruh komite medik yang menunjukkan perwakilan dari tenaga medik, termasuk adalah memberikan pendampingan advokasi kepada tenaga kesehatan yang terdampak. Dalam hal ini ada 2 dokter ya. Manajemen rumah sakit akan memberikan pendampingan advokasi kepada 2 dokter yang terdampak. Meski demikian, pihaknya juga mengupayakan adanya perdamaian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra Anyus melaporkan.